berdua mengalami secara Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, Mas Dian. Iya. Dan sekarang ini dapat jamuan luar biasa nih. Saya justru terima kasih saya datang di sini. Oke dokter, saya ingin membantu mungkin tahu bahwa hal yang lebih detail saya ingin tahu apakah memang seorang dokter itu bisa melihat hal mistis. Padahal saya pengen tahu dulu apakah itu secara benar benar-benar saya mau dulu ceritanya gimana. Terima kasih Mas Dian. Wah, saya beruntung bisa datang di program Cermis ya, cerita misteri yang biasa. Jadi sebenarnya saya background saya dokter ini selama ini memang tidak meneliti hal-hal yang sifatnya spiritual atau kegaiban dengan atau batinnya, tapi memang setiap manusia ada penelitian manusia. Jadi pasti dia akan mengalami hal-hal yang memang di luar perkiraan atau di luar dari intuisi dia. Yang namanya kita bisa bilang bahwa metafisika accident, artinya kejadian memang yang sifatnya di luar dugaan alam manusia. Tapi metafisika accident itu artinya apa? Jadi meta dan fisika itu kejadian alam yang sangat berhubungan dengan energi ya. Dimana kalau kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya gaib, misalkan jin itu memiliki energi dan memiliki sebuah frekuensi namanya. Ini dalam ilmu geofisika dan metafisika maksudnya dalam proses. Nah, accident itu berarti terjadi pada saat itu. Dia tidak dicari tapi pernah bertemu, maka dibilang metafisika accident. Berarti memang benar-benar secara fisik. Ya, bukan non fisik, bukan. Kalau non fisik berarti dia bisa delusi atau ilusi. Kalau ini tampak, dia bisa tampak, tapi juga itu juga dibuktikan dengan kesaksian oleh orang yang lebih dari satu dari dia adalah orang lain. Apakah itu memang secara medis memang benar-benar memang bisa dibuktikan secara empiris? Sebenarnya dibuktikan tidak bisa, tapi setiap orang pasti punya pengalaman. Karena memang wilayah untuk mencapai itu ada di dalam otak kita. Kemampuan otak kita luar biasa mencapai itu. Jadi selama dia memang bisa menggunakan otaknya dengan optimal, terkadang memang pasti dia akan mengalami hal yang di luar dari dugaan apapun yang bisa dibilang itu tadi. Dan itu memang kalau menurut saya memang hal yang tidak bisa kita ceritakan, tapi kita bahas secara sains itu. Gitu. Contohnya mungkin saya pengen dengar sekali ini dokter punya pengalaman nih katanya. Iya. Pernah naik gunung di daerah Purwakarta, katanya gunungnya sangat angker sekali. Itu gimana sih? Jadi gini, dulu hobi saya memang zaman kuliah itu memang naik gunung. Karena saya masuk dalam sekolah skala kampus, dan itu ternyata membuat saya setelah berapa belas atau tahun meninggalkan kebiasaan dulu sering naik gunung, akhirnya saya ada rasa rindu naik gunung. Kebetulan pada saat itu posisinya di daerah yang namanya Purwakarta, daerah Cikeris, dan itu ada namanya Gunung Purba. Jadi Gunung Purba di tanah Jawa ini, terus Jawa Barat dan Gunung Sumba. Nah itu luar biasa ternyata. Jadi waktu pada saat sebelum saya naik itu sebenarnya saya memang sedikitnya memang bukan dianugerahi tapi sebagai ujian itu mampu menerjemahkan dan bisa menjawab kondisi yang belum terjadi. Salah satunya saya bisa melihat gunung itu isinya apa ketika saya mau berangkat. Jarak dari Jawa ke jarak dari jauh. Ketika saya di kampung Cikeris, saya ingin naik naik ke Wanayasa itu, saya bisa lihat itu gunung itu isinya apa. Oh, bisa dilihat ya? Dari babit atau ya, bisa apa? itu susah diterjemahkan. Itu terkesan seperti melihat yang berpikir di depan mata kita. Dan itu waktu saya memang ada sebuah luar biasa ada kerajaan, ada bentuk istana yang istana purba. Juga di situ ada batu besar. Dan pada saat itu saya cerita kepada orang situ yang mengangkat saya berangkat 5 orang pada saat itu. Jadi saya berangkat di sana sampai diantar dari kampung kita ke situ ke depan untuk dari pintu masuk. Itu kami itu sebenarnya pedesaan. Itu jam 9 pagi. 9 pagi jam 10-an, jam 10 pagi lah. Nah, terus udah gitu kita istirahat sebentar, lalu kita berangkat. Jadi kita tuh berangkat berlima. Semuanya orang sana, 4 orang sana. Satu kiai muda, kiai pesantren, satu lagi 2 orang ini yang senior suka nyari burung. Jadi emang pekerjaan dia mencari burung di hutan.
Jadi tahu medannya. Tahu sangat medannya dia. Nah ini ada kejadian. Yang ketiga anak muda yang dididikan beliau ini. Jadi masih sepupuan, suka nyari burung juga. Ada burung juga. Dia tahu juga tapi nggak sering ke situ. Yang satu lagi itu masih sepupuan dengan saya sudah. Ya, nah ketika itu kita berangkat, kita naik. Nah, ketika naik itu memang jalannya tidak dipergunakan untuk umum karena sawah-sawah dan jalannya sendiri nggak tahu pintunya yang mana. Karena banyak jalan dia. Jadi ada beberapa jalannya. Jadi kita harus pakai ini juga ya. Karena orang kita ada orang di situ, dia tahu jalan mana nih yang mau naik karena takut tersesat kan. Jadi itu gunungnya yang luar biasa, medannya begitu sulitnya karena memang dari tanah dia. Perjalanan itu tanah merah. Licin ya? Sangat licin. Terus di banyak akar-akar pohon. Nah, tapi uniknya di sana kita ngalamin hal-hal memang yang spiritual. Ketika kita mau naik saja kita udah dibikin ngantuk. Seakan-akan alam tuh nggak mau sahabat kita gitu, ngantuk tapi lebih mendung kan, bikin mendung terus kita ngantuk kan. Akhirnya males banget. Akhirnya berangkat kan dia gitu. Akhirnya kita tetap berangkat. Nah di sana medannya karena begitu saja tentunya nggak hujan, tapi kita tetap preset karena kita di tanah. Waktu saya berangkat itu sampai di sana itu kita jalan cukup lama dengan istirahat. Banyak hal yang memang saya lihat. Yang paling uniknya adalah sebelum saya melihat sesuatu yang gaib, yang tampak dia dan semua yang itu melihat. Pertama kita disasari. Oh jadi pada saat jalan sasar. Yang udah nyampe 3/4 gunung karena semua nih orang-orang ini merasa kok ini nggak nyampe-nyampe. Oh perasaan di situ-situ aja. Kan kita tetap naik, tapi kok nggak nyampe sampai mereka yang 2 orang ini yang sudah sering naik gunung itu bilang, katanya setelah semua, udah kita turun aja. Saya bilang, bang, udah puasa juga. Saya bilang, bang, udah nggak bisa jalan, terusin aja. Aduh, ini gimana nih kalau apa terasa takut itu ada apa aja kata itu. Oh jalan terus panjang, dan kitnya jurang. Jalannya cuma berapa senti, tidak bisa 2 orang, 1 orang, tapi dan juga pohonnya begitu. Ada berapa pohon begitu. Nah, singkat cerita waktu itu di 3/4 saya memotong 1 pohon menggunakan golok. Saya potong cek gitu ya. Sudah dipotong nih pohonnya. Jadi kita jalan. Pas kita jalan, padahal kita merasa jalan terus aja naik. Balik di situ lagi. Kaget lah. Ini terus lagi. ada bekas potongan. Berarti itu yang dibilang kalau di dalam pernah saya pernah lihat film itu bahwa masuk damage itu betul. Jadi damage-nya di situ aja. Iya. Nah akhirnya yang Mamang bilang, wah ini kayaknya nggak benar nih. Ada yang ingin kita jadi terusin jalan. Akhirnya saya berdoa sama-sama, kita berdoa. Ada yang berbuka, ada angin, ada kayak semacam apa? Kabut langsung kita jalan terus dan jalan lebih sempit lagi. Jadi ada suatu ciri juga ya dari kabut itu. Iya. Nah terus sudah gitu, anehnya pada saat ada pohon besar jatuh, jadi seperti pohon bisa dari kepala tapi nunggu. Ini teman-teman kita nih nggak mau lewat karena apa? Masa kok serem banget katanya. Ada pohon gitu. Nah saya di situ melihat, tapi saya melihat ya. Itu boleh jadi kita salah. Saya melihat ada tulisan nama dengan kode tahunnya di mana. Terus kayaknya pakai ternyata pas saya lihat itu saya lihat orang muda pakai baju bulu, mukanya tapi muka mayat. Nih yang ini benar kan udah dia mau ngelewatin pohon yang jatuh itu nggak berani kan kok ada sesuatu. Tapi kita terusin aja kan saya astagfirullahaladzim. Akhirnya mereka udah apa udah saya nggak mau cerita kan terusin aja. Terus sudah sampailah kita di situ malam. Kira-kira jam 7 malam. Karena kan banyak istirahat nih, banyak istirahat. Bisa dulu makan saya kan nggak naik gunung. Yang berat badan seperti ini, waduh cukup susah kita bayangnya. Nah ini singkat cerita, pada saat malam itu kita melihat dari bawah itu ada semacam cahaya api yang bisa berlipat. Terus dari itu kita kejar, saya coba. Malam itu udah jam 2. Pas saya duduk di antara ada rumah-rumah kecil gitu, kayaknya bisa dipakai untuk istirahat dan dagang. Saya udah pas nyenter itu saya lihat ada sosok orang tapi kepalanya macan, rambutnya panjang, dia sedang belok ke arah sana. Semua terlihat semua. Kita sedang apa tuh? Astagfirullahaladzim apa tuh?
kayak di ini ya, kayak siluman juga. Iya, jadi kayak manusia, kayak Iya. manusia mau Manusia dia dia pakai dia sedang ke arah sana, mukanya ke sana. Kita lihat dari sini, tapi ini rambutnya panjang tapi batang gitu namanya. Astagfirullahaladzim, tapi tidak tahu sama. Wah takut udah balik aja. Loh, tapi kan malam, udah tanggung kan. Saya buru-buru ganti baju, saya kejar itu. Saya kejar, itu kejar semua. Lari atau enggak posisinya? Enggak, itu posisinya agak jauh tapi masih bisa. Jadi kita posisi di atas, dia di bawah. Akhirnya saya buru-buru ganti baju, saya kejar tuh sama temen itu ada utang, bang bisa kejar tuh, saya kejar. Nah satu arah itu kan, saya kejar. Nah ini mereka ikut semua. Sampai di situ, kita pada jadi kembang kita pasti bisa ketemu dia gitu. Harusnya ya. Harusnya karena dia posisi sedang merangkak, sedang kakinya itu di bawah itu posisinya. Terus kita cuma pohon besar kayak di hutan ulang. Jalan ke kiri ternyata benar ketemu ada sindang air. Kan saya tahu di sini nanti di atas itu memang ada sindang. Kalau di bawah isi di atas ada apa loh? Kamu kasih ke sana? Tapi saya nggak tahu. Udah prediksi juga ya. Iya, Kalau di atas tuh ada sindang. sindang. Terus yang kedua ada batu besar tulisan Talawak. Oh. Itu Satu satu kertas ya? Iya, satu kertas. Terus ada makamnya. Dia bilang nggak mungkin, sana nggak ada makam, nggak ada itu katanya. Ternyata pun udah sampai di situ, kita lihat ada sindang sama mata air yang dikucurkan. Jalan ke sini ke kiri, kita ada batu besar batunya, mungkin setengah rumah ini batu. Tulisan pakai Palawa dia. Sudah terus ada besar. Ternyata di situ kita lihat ada api yang kita lihat itu ada orang-orang bersosok sabar-sabar di sana. Itu semua karena orangnya mukanya tidak berhasrat. Dia cuma hanya lagi bakar api kemudian assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Ya, sama kan siapa? Ini dari kita mau bahasa Sunda. Terus ingat siapa pemimpin itu? Ah ini katanya. Ini dari dalam ini. Kita bukanya orang diem semua kan. Keluar juga dia ngobrol. Nah waktu ngobrol dia bilang, saya sudah 2 kali ke sini. Hati-hati di sini. Nah pada saat disampaikan bapak khususnya ke bawah. Kan di bawah itu, masya Allah. Dia memberitahu ada. Iya, karena waktu itu dia pernah bilang waktu saya turun, saya ketemu ular. Ular ini lebih besar dari ular pohon kelapa katanya. Besar sekali saya bilang. Berular itu warnanya hitam dan dia berdiam di satu tempat. Jadi ada beberapa ular. Memang ada yang ular itu. Jadi pada saat saya turun itu pagi itu, saya melihat wah, ular tapi diam. Akhirnya saya nggak besar kan tuh mobilnya. Ularnya besar banget. Saya waktu itu nggak lihat, cuma dia waktu saya mau turun tahan jangan orang kecil di situ. Itu banyak ular, saya kena ular. Nah, tetapi yang saya bicarakan itu banyak makam-makam. Ternyata itu masya Allah sekali. Ada satu istana. Jadi satu bangunan kuno yang purba yang sudah tertimbun di jatuh, tapi betul-betul luar biasa. Kalau Anda pernah pernah nonton The Ring, ya, pasti sama. Berarti sudah artefaknya ada. Artefaknya ada. Wah luar biasa istana ini. Persis tidak ada bentuk. Wah jalannya bagus. Nah ini saya diajak ke satu mata air yang airnya lebih bersih dari sebelumnya. Sama dia ini malam-malam. Diajak kayak berdua orang lain nggak boleh. Saya diajak aja. Saya udah curiga. Kenapa kita sendiri gitu kan? Yang lainnya nggak boleh gitu kan? Akhirnya saya diajak ke bawah. Terus mengambil air, terus berdoa segala macam. Karena saya tidak mencari itu kan, saya tidak datang ke situ bukan untuk menduakan Allah, bukan kita mencari sesuatu yang musyrik. Kita lakukan itu bukan. Nah, ya saya berdoa katanya, tapi ternyata airnya bagus. Kita minum mentah aja enak aja. Jadi mungkin itu air mungkin kayaknya bagus ya. Nah, kita naik, lalu dia ngobrol. Di sini diceritalah semua. Kalau hari ini, hari Kamis gitu, kebetulan jam sekian kita akan bisa ketemu. Mau katanya? Mau pasang katanya. Dan itu, tapi uniknya kata dia, anehnya kata memang itu. Mau itu tidak jalan di tanah tapi tidak bertapak. Jadi jalan di tanah tidak bertapak, tapi kita bisa lihat dia gitu loh, benar nyata gitu loh. Nah ini ada, oh gitu ya mas, saya tanya kamu ya, begitu. Cuman kita melihat nggak mungkin juga karena memang suasana sangat mencekam. Jadi sebenarnya pada saat malam itu memang ada kondisinya mungkin udah rasa-rasa sangat, karena saya juga bertanya ini orang siapa, karena saya ketika saudara saya tanya, Mama naik dari mana? Kan bersobat-sobat, dia bilang naik dari Tangkuban Perahu. Mamang ini curiga, akhirnya cerita nanti gimana ceritanya. Tangkuban Perahu itu dari Bandung, jauh sekali. Ke Gunung Sudah itu 2 hari 3 hari karena memang kita nyampe itu nggak mungkin katanya. Dan itu karena wilayahnya jatuh susah katanya. Kata Mama, tapi mana? Oh, dari Tangkuban Perahu katanya. Oh iya, diam aja Mama.
Nah itu udah cerita, akhirnya kita sholat isya berjamaah, kita menyusuri kampung itu, jalan. Nah kebetulan teman-teman satu tim yang berangkat itu mengalami kesusahan, kehausan, akhirnya nyesel kenapa nggak dibawa dari sana akhirnya. Yang kedua ada sendal-sendal yang putus, jadi nyeker kan itu jalannya agak batuan. Nah maksudnya kita mau mencari warung, mau tanya ada yang jual minuman nggak? Atau kita dijual sendal gitu kan? Yang udah nyusurin. Nah yaudah kita cari warung, itu bisa. Ini mungkin asal ketika saya umurnya. Ya sudah kalau memang bisa ini sekarang nanya kali aja dalam mobil bisa disewa mang. Ayo mungkin nih. Iya. Tiba-tiba saya ada satu lampu nyala. Jadi ada orang duduk dia pakai kursi. Dan saya sama kita sudah pakai. Waktu saya mau nanya, mamang saya nyaleknya itu tempat bisa tuh. Saya berdua, yang bertiga di belakang. Oke. Mamang, jangan. Ayo jatuh saja. Dia udah bilang, ayo jatuh. Ayo. Saya bilang, dia jatuh saja. Saya bilang, nggak sama kita tanya kan. Aduh jangan. Pas dia, saya nanya di pas tangan saya, dia mikir. Jauh. Setelah itu saya tanya, pas saya depan-depan, Assalamualaikum. Mukanya hitam semua, rata, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada rata nih sekarang itu. Itu pandangan dari jarak jauh atau jarak dekat? Jarak dekat dari cuma 2 meteran lah. Dia posisi rumahnya itu di atas, saya di bawah, nggak terlalu tinggi. Nah anehnya tapi antara platform ke dia kok dekat gitu, posisinya kok gede sekali, saya kok gede banget sih, tinggi banget ya. Orangnya lebih besar kayak lebih besar dari saya gitu loh. Dengan duduk begini gagah, asal dia jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya mau lagi dong, nggak mungkin kan di depan. Dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persis jawab seperti kayak orang Jawa. Orang sudah dia orang Jawa. Mendok. Terus, Mam mau tanya, dia cuma nunggu. Ada warung yang buka nggak di sebelah sana? Dia cuma nengok ke kiri. Nggak ada. Ada yang sewa mobil nggak? Dia nggak jawab, nggak nengok lagi. Tapi lihat terus sama saya. Saya udah saat itu udah bersama, tanya rata gitu. Lihat dari bumi. Bagus tapi bagus musiknya. Badannya kotak-kotak. Bagus. Bisa kayak film badan film nggak. Ya kalau dari kita lah. Kotak-kotak ini badan. Hogan. Oh nggak tahu. Mungkin kayak apa? Ya, nah terus saya itu udah ya. Mang, teman saya ada di belakang, kan jaraknya jauh, 3 orang. Maaf nanti kalau kita Assalamualaikum. Dia cuma udah. Saya pergi. Mamanya takutan. Kan udah saya bilang deh, jangan dijawab. Itu bukan orang kan. Kamu udah lihat itu bukan orang deh. Kau ditanggung makanya saya tarik katanya. Saya tarik. Kenapa ada yang masih memaksain? Kan saya gak lihat. Dan itu dilihat orang banyak ya. Dia 2 orang. Nah ini ketiga kan nggak jauh nih. Kita kan pisah, pas ketemu lihat orang ini nggak ada katanya. Ah masa kan di belakang kita lihat nggak ada di belakang nggak ada kita lihat. Waduh gitu. Si Mamang, aduh ampun gitu. Untuk aja dia nggak bisa Mam, itu maksudnya baik Pak. Kan kita dari awal udah mikir cari mana dia maksudnya kita tanya nggak ditanya mungkin ini memang maksudnya udah menjawab kondisi di kampung ini memang ya tapi kan itu sekarang udah gede katanya. Mama udah ketakutan gemeteran, mama lari gitu. Kok masih di pagi sendirian katanya. Pada saat pas balik tuh masih ada atau dia udah nggak ada? Nggak, kita kan nggak balik, kita terus. Tapi yang 3 orang ini kan nyusul. Kan dia jaraknya nggak jauh. Nggak lihat dia. Tapi posisi orang itu masih ada mana? Nggak ada. Jadi kita pas lewatin, cuma mau begini teman saya di belakang juga ikut sini. Cuma nonton gini aja. Ternyata dia nggak lihat itu yang bisa nggak lihat. Saya nggak lihat. Waduh, makanya kondisi inilah yang saya lihat ini perbedaannya dengan satu yang sifatnya ilusi beda. Kalau ilusi dan ilusi itu memang bayangan. Kalau ini physically ya. Physically lah. Tapi sebenarnya memang kalau di dalam kesimpulan itu memang ada ya dalam apa ilusi melihat hanya bayangan dia sendiri. Ya itu jadi orang-orang yang gangguan khususnya dari depresi ya, stres depresi itu ada satu gejala dia mengalami ilusi. Ilusi bisa visual, bisa auditory, ternyata. Kalau dia sudah sampai kelihatan gangguan schizophrenia, misalkan ada gejala gangguan jiwa, maka dia lebih lagi menjadi ilusi. Dia bisa bicara seolah-olah dia ngomong dengan orang itu dia lihat padahal nggak ada. Jadi ada seseorang yang mungkin kayak indigo gitu, memang dia diberikan gift ya, bisa melihat langsung, bisa ngobrol dan sebagainya. Itu kan memang kalau dikatakan dari aspek dokter itu pasti ditolak pendapat. Di dalam ilmu kedokteran jiwa, indigo itu tidak ada.
Jadi yang dituduhkan juga sangat tegas garisnya bahwa yang namanya ya sesuatu yang kita lihat tapi orang tidak bisa lihat itu namanya ilusi. Kita dengar atau enggak itu juga ilusi. Nah makanya ini yang jadi perbedaan pemahaman bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan, kalau saya percaya karena manusia ini luar biasa kemampuannya. Yang sesungguhnya di dalam semua agama dia juga bahwa manusia makhluk yang lebih dari makhluk yang lain. Jadi saya yakin punya kemampuan apapun di dalam diri itu sudah Tuhan kasih. Jadi berarti intinya dokter percaya sekali Saya seperti itu. karena saya ngalami dan saya juga banyak Iya. cerita tentang hal seperti itu yang dari kecil saya alami sendiri. Ya, begini. Oke, baik pemirsa Cermis, seru banget ya kita dengerin cerita Dokter Panji ini bahwa ada beberapa yang kita ambil dalam kisahnya bahwa kita harus percaya sekali bahwa dunia kita bukan di sini, tapi ada dunia lain. Dan kita harus percaya sekali bahwa sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur ciptaan kita dan melihat. Dok, sebenarnya supaya banyak cerita ya dok, ya nanti episode yang lain ya. Cuma karena batasan waktu, cuma saya lebih disadinya bahwa kita jangan sampai ilusi ya dok ya. Ya, satu itu, maaf saya juga bisa tambahkan dan sampai orang terjebak kepada ilusi sehingga akhirnya dia merasa dia memiliki kemampuan. Yang kedua, jangan banyak orang mencari hal-hal yang aneh yang sifatnya dari ujungnya di luar Allah. Itu sangat-sangat benar. Yang ketiga, terlebih dia mendoakan dan yang paling fatal lagi menjadi profesi. Nah, mencari hal yang seperti itu sebenarnya, nah itu akhirnya mohon maaf itu justru yang bisa mencapai tingkatan pembunuhan keseluruhannya. Terima kasih dok ya. Sama-sama Mas Gio, terima kasih bisa hadir di acara Cermis. Insya Allah banyak manfaatnya. Oke, sahabat Cermis, sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita akan bertemu kamu lagi dan sampai jumpa di acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.